tau ke baca ipangin betul tak mana. Du ipah pas. Geser tuh geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, insan yang beragama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, siang hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Juga marilah kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan pencerahan dan peradaban. Selanjutnya saya menyapa tokoh-tokoh yang telah mengundang saya ke tempat yang mulia ini. Pimpinan Dayah Istiqomah Din Darul Muarif Tengku Haji Mufadal Muhammad Zamzami. Kemudian tokoh-tokoh yang hadir semuanya di sini, Abu Haji Usman Ali Putakrein, Abu Haji Muhammad Ali Payakasi, Abati Haji Ramli Babah Bulo, Abah Haji Asnawi Lamno, Abu Mustafa Palo Gadeng, Haji Tengku Zulkarnain yang telah juga menggagas dan memimpin Istimewa Ulama berapa kali, Walid Haji Marhaban Bakongan, Tengku Haji Muhammad Yusuf Wahab, Tengku Haji Faisal Amin, Ketua FPI Aceh Abwan Mukhtar Lembah Sulawak, Tengku Haji Tengku Bulkaini Tanjungan, Tengku Haji Bukhari, Tengku Haji Abdullah Abi Nasruddin Ayah Nizam, para ulama, para ustaz-ustazah yang saya hormati dan saya banggakan, juga terutama saudara saya, sahabat saya Haji Muzakir Manaf yang kita kenal sebagai mualim, juga senior saya Bakhtiar Hamzah, Pak Bakhtiar Hamzah, Pak Marwan Hamid, para anggota DPR RI yang saya hormati yang hadir di sini, saudara-saudara sekalian, para santri-santriwati yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya, diundang di tempat yang mulia ini, disambut dengan begitu meriah dan begitu baik. Saya sangat berterima kasih. Semoga kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, saya memang sebagaimana diketahui telah mendapat penugasan amanah sebagai calon Presiden Republik Indonesia bersama wakil saya, Saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Ini bagi kami adalah suatu penugasan, suatu kehormatan, suatu amanah yang tidak ringan. Karena itu juga saya harus hati-hati bicara di tempat ini, karena terikat oleh ketentuan peraturan dan undang-undang. Di Bawaslu banyak yang ada di sini, ngintip-ngintip, juga mungkin ada intel-intel. Tapi tadi Pak Bakhtiar Hamzah dengan gagah berani mengatakan beliau ada di rumah beliau sendiri.
Jadi kalau di rumah sendiri boleh bicara yang agak luas begitu. Ya. Saya memang tadi disinggung punya hubungan emosional yang khusus dengan Aceh. Pertama, karena almarhum saya merasa sangat dekat dengan Aceh, dengan masyarakat Aceh, rakyat Aceh, dengan tokoh-tokoh Aceh, karena juga paham dan mengerti peranan Aceh dalam kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh-tokoh Aceh yang serta-merta spontan, tidak ragu-ragu mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan menggerahkan bantuan dari seluruh rakyat Aceh, terutama emak-emaknya, mengumpulkan emas dari rakyat, dikumpulkan dan dihadiahkan kepada pemerintah di waktu itu ibu kotanya di Yogyakarta untuk kita dapat memiliki pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia yang merupakan cikal bakal dari Garuda dan juga dari Angkatan Udara kita, karena bisa membawa obat-obatan, tokoh-tokoh, suplai kemana-mana. Kemudian pula peranan tokoh-tokoh Aceh di awal-awal Republik Indonesia berdiri membuat ayahanda saya sangat dekat sama tokoh-tokoh Aceh. Beliau waktu itu sering ke Aceh karena ikut mendirikan dan membina Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala yang menghasilkan banyak sarjana, banyak putra Aceh, putri-putri Aceh yang berperan dalam kepemimpinan pemerintahan tidak hanya Aceh tapi seluruh Republik Indonesia. Karena kedekatan itulah beliau setiap kali memimpin di eksekutif jadi menteri, beliau selalu memiliki perhatian khusus untuk rakyat Aceh. Karena rakyat Aceh memang benar, Aceh pernah punya sejarah yang sangat gemilang, yang tersohor ke seluruh dunia, memiliki armada ribuan kapal perang yang disegani dihormati tidak hanya di Asia, bahkan di kerajaan-kerajaan yang jauh. Kegemilangan inilah yang sekarang merupakan modal, saya kira, bagi rakyat Aceh. Karena itu, kalau insya Allah saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia untuk menerima mandat dan amanah, tentunya saya tidak akan lupa dengan jasa-jasa pendahulu-pendahulu Aceh yang, dan tentunya sebagai anak bangsa yang belajar sejarah, sebagaimana juga kita hormati perjuangan bangsa-bangsa yang ikut mendirikan bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini, tentunya kegemilangan, kejayaan Aceh ini harus kita kerahkan menjadikan modal dasar bagi pembangunan masa depan rakyat Aceh dan rakyat Indonesia seluruhnya. Saya tadi tersentak mendengar Pak Bakhtiar Hamzah membicarakan Sabang. Dari dulu, dari zaman Pak Sumitro Djoyokusumo, beliau selalu mengatakan bahwa Sabang harus menjadi pelabuhan bebas. Saya tidak paham kenapa sampai hari ini belum jadi pelabuhan bebas. Saya tidak paham. Insya Allah, kalau saya menerima amanah sebagai presiden, itu salah satu pekerjaan rumah saya yang pertama ingin saya wujudkan. Kawasan ekonomi khusus benar harus kita wujudkan, tidak hanya di Aceh tapi di seluruh daerah Indonesia. Tapi benar kita harus waspada, jangan sampai nanti pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus itu justru merugikan
rakyat-rakyat setempat, rakyat-rakyat yang sebetulnya lahir dari tanah kita sendiri. Bukan kita mau membeda-bedakan, bukan kita mau menganjurkan bahwa orang luar itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi ya, kita harus memikirkan rakyat kita dulu. Rakyat kita dulu harus punya hidup yang baik, baru kita bisa ramah kepada orang lain. Kalau rakyat kita masih miskin, rakyat kita masih sulit dapat pekerjaan, dan kalau menerima pekerjaan gajinya sangat kecil, ini harus kita perbaiki. Terima kasih atas dukungan kepada saya, walaupun saya resminya di tempat-tempat seperti ini saya tidak boleh minta dukungan, belum boleh, karena ini ketentuan dari mungkin ya dari KPU. Saya mohon dikoreksi panitia atau pimpinan daerah kalau saya keliru, tapi sepertinya memang tidak boleh minta dukungan. Jadi saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara sekalian. Tolong diulangi ya, saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara sekalian, tapi saya berharap dukungan. Nah, kalau berharap kan boleh, tidak dilarang. Jadi berharap dan mohon doanya. Amin. Itu kalau mohon doa kan boleh. Apalagi mohon doa ke ulama. Jadi saya tidak berani minta dukungan ke ulama. Kenapa? Ulama itu guru. Guru pasti akan memilih yang terbaik bagi murid-muridnya. Kan begitu? Jadi saya percaya dengan para ulama, para guru. Pada saatnya para guru, para ulama akan memilih yang terbaik. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau mau diingat apa yang disampaikan Prabowo Subianto di setiap kesempatan, saya hanya minta diingat satu hal, bahwa ternyata kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia, termasuk Aceh, termasuk semua provinsi, saya sudah buktikan kekayaan kita diambil dan tidak tinggal di bumi kita. Sekarang kita menjadi penonton di rumah kita sendiri. Kita jadi penonton, kadang-kadang kita jadi tamu di negeri kita sendiri. Mencari pekerjaan sulit. Tadi saya tidak akan bicara yang lain-lain. Bagaimana tidak harga-harga naik? Bagaimana tidak? Karena kita tidak menguasai sendiri kekayaan kita. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekayaan kita untuk kepentingan kita sendiri. Ini ingin saya sampaikan. Saya sudah tinggalkan buku-buku. Kalau kurang, saya akan kirim lagi. Mohon dibaca. Di situ ada bukti-bukti bahwa yang saya bicara direkam, yang saya bicara di seluruh Indonesia, banyak rekam, dan sampai hari ini belum ada yang menyanggah, karena faktanya saya ambil dari badan-badan internasional dan dari pemerintah Indonesia sendiri. Jadi tidak mungkin kita membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera kalau kita tidak menguasai kekayaan kita sendiri. Karena itulah saya memberanikan diri untuk bersama saudara Sandiaga Uno menerima amanah sebagai calon presiden dengan niat saya ingin menjadi alat bagi rakyat Indonesia, saya ingin menjadi alat bagi umat, saya ingin menjadi alat untuk membawa perbaikan, untuk menyelamatkan kekayaan kita, agar kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, tidak segelintir orang saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya
akan datang lagi. Tiap ada undangan dari tokoh-tokoh Aceh, insya Allah saya akan datang ke sini. Tadi saya merasa ada hubungan emosional khusus. Saya merasa seolah-olah saya dititip oleh almarhum ayah saya untuk selalu dekat dengan rakyat Aceh, untuk selalu ingat jasa-jasa Aceh terhadap perjuangan Indonesia. Dan saudara-saudara, banyak orang yang mungkin di luar negeri, di luar Aceh dan mana-mana tidak mengira, tidak membayangkan kok bisa saya bersatu, bersahabat, bersaudara dengan saudara Muzakir Manaf. Ini bisa antum bayangkan nggak dulu? Jangan ke antum, saya sendiri tidak bisa bayangkan. Mau bertemu beliau saja dulu susah. Saya mengejar beliau, beliau mengejar saya. Tapi ternyata kita menemukan bahwa kita sebetulnya adalah saudara. Bahwa yang beliau inginkan adalah keadilan bagi rakyat beliau, adalah kemakmuran. Yang saya inginkan demikian juga, keadilan dan kemakmuran. Makanya kita bisa sekarang menjadi saudara, dan beliau menjadi saudara dan sahabat yang tangguh dan yang setia. Saya kira banyak sekali yang datang ke beliau, ajak ke sini, ajak ke situ. Mungkin kalau beliau tidak punya jiwa setia, mungkin sudah kemana-mana. Saya merasa terharu, saya hari ini bisa satu panggung sama beliau. Saya bersama saudara-saudara sekalian, insya Allah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa, negara, umat. Dengan tadi, asal kita niatnya baik dan kita punya tekad yang kuat, kita bersatu ulama dan umaroh menginginkan yang kebaikan, ya, keadilan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan. Kita tidak mau ada penzoliman pada siapapun. Kita ingin semuanya hidup dengan baik, tenang, sejuk, rukun. Itu tujuan kita. Insya Allah saya berharap tidak minta dukungan, berharap dukungan dari saudara-saudara sekalian yang berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mohon maaf, saya sebetulnya ingin, biasanya kalau saya pidato itu minimal 3 jam, tapi saudara-saudara banyak kesibukan. Terima kasih pengorbanan para tokoh ulama yang datang dari tempat yang jauh. Saya nanti akan berusaha, kalau bisa saya dapat daftar, saya akan kirim buku-buku saya kepada tempat-tempat para ulama, para abu-abu yang saya hormati. Sekali lagi mohon maaf, saya dengan singkat karena saya dikejar, harus terbang lagi, takut lapangan terbang di Kupang tertutup nanti malam. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih atas dukungan saudara. Terima kasih. Selamat malam. Siap menentang Prabowo. Selanjutnya takbir. 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 Terima kasih. Selanjutnya penyerahan sumbangan dari santri Dayatul Ma'arif dan Darul Ma'rifah untuk pemenangan calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang diwakili oleh Abah Mukhtar dari Lembah Selawat. Saya kira ini juga yang membuat saya selalu terharu. Tadi siang saya dapat sumbangan dari emak-emak. Hari ini di pesantren ini saya juga dapat sumbangan dari santri dan santriwati Dayak Istiqomah Dudin, Darul Muarif dan Darul Muarifah. Muarif. Ini luar biasa. Saya tidak mengerti apa yang harus saya jawab. Ini
justru saudara-saudara yang membantu kami di pusat. Terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Prabowo Subianto, ada sedikit sumbangan dari santri-santri kita kepada Bapak untuk kemenangan Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi presiden tahun 2014. Mohon diterima dengan senang hati. 19 kami wani sedikit, tak banyak Haji, tapi mungkin ada manfaatnya. Bendera apa saja.